Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Falil Musyafa dengan NIM 10204240070. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas 2 yaitu store prosedur, trigger dan DCL. Oke, yang pertama kita di sini akan membuat database terlebih dahulu dengan nama tugas 2 underscore 3 digit NIM terakhir. Lalu kita gunakan database tersebut. Setelah berhasil digunakan, kita lanjut membuat tabel-tabelnya yang sudah diberikan kode DDL-nya. Di sini kita tinggal copy paste saja kodenya, lalu tinggal kita jalankan. Oke, lalu kita jalankan kodenya. Setelah tabel-tabelnya berhasil dibuat, kita lanjut memasukkan data-data ke dalam tabel yang sudah kita buat. Karena kan kode DML juga sudah diberikan, kita tinggal copy paste saja. Lalu kita jalankan kodenya. Setelah itu, kita di sini coba untuk melihat apakah data-datanya sudah masuk ke dalam tabel-tabelnya. Yang pertama kita ambil dari tabel obat. Dan ya di sini data-datanya sudah berhasil masuk ke dalam tabel obat. Lalu yang kedua, kita coba di sini melihat untuk tabel yang transaksi obat. Dan yang tabel transaksi obat juga datanya sudah berhasil dimasukkan ke dalam tabelnya. Oke, selanjutnya task 3 itu membuat trigger untuk menambahkan record di tabel log transaksi obat ketika terjadi transaksi di tabel transaksi obat. Jadi yang pertama itu di sini saya akan membuat triggernya terlebih dahulu dengan nama INS transaksi. Lalu setelah triggernya berhasil dibuat, kita jalankan kodenya. Setelah berhasil dijalankan, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menambahkan satu data di dalam tabel transaksi obat. Lalu kita masukkan datanya. Nah, setelah berhasil ditambahkan, di sini kita coba melihat tabel log transaksinya dan apakah trigger yang sudah kita buat itu berhasil. Select from log transaksi obat. Oke, lalu kita jalankan. Nah, di sini berhasil ditambahkan. Selanjutnya yaitu adalah membuat store prosedur untuk transaksi obat
di tabel transaksi obat dengan parameter ID pasien, ID obat, dan jumlah obat. Oke, jadi pertama di sini saya akan membuat prosedur dengan nama tambah obat 170, lalu insertnya pertama ID pasiennya, lalu ID obat dan ID jumlah obatnya. Lalu kita bikin insert pintu transaksi obat 170, ID pasien, ID obat, lalu jumlah obat, lalu values-nya itu ID pasiennya, lalu ID obatnya, lalu jumlah obatnya, lalu N. Delimiter. Lalu selanjutnya ini delimiter untuk sebagai penanda awal dan akhir dari kode prosedur ini. Lalu kita jalankan. Lalu jika sudah berhasil, di sini kita coba gunakan prosedur ini dengan cara call tambah obat 170, lalu value-nya oke, kita coba jalankan. Nah, jika sudah berhasil, di sini saya akan mencoba untuk melihat tabel transaksi obat apakah sudah berhasil bertambah datanya. Nah, di sini sudah berhasil masuk datanya di tabel transaksi obat. Lalu kita lihat untuk tabel log transaksi obatnya. Nah, di sini muncul insert yang sudah kita buat tadi, dan juga ada data yang sudah kita buat sebelumnya di trigger. Yang terakhir, task 5, buatlah 2 user first name dan last name dari nama siswa, kemudian tambahkan akses user sebagai berikut. Oke, di sini saya akan membuat 2 user berdasarkan nama saya, yaitu Fali dan Al-Musyafa. User Fali hanya bisa melakukan perintah insert, dan untuk user Al-Musyafa itu hanya bisa melakukan select. Oke, jadi di sini yang pertama saya akan membuat untuk user yang bernama Fali. Create user Fali, add localhost identified by Nah, di sini user Fali sudah berhasil dibuat. Lalu saya akan membuat user yang kedua, yaitu Al-Musyafa. Nah, user kedua juga sudah berhasil dibuat. Lalu selanjutnya saya akan memberi hak akses untuk kedua user tersebut. Yang pertama, kita akan memberi hak akses untuk user Fali terlebih dahulu, yaitu hanya bisa melakukan insert tugas.
Itu kali nah, ini sudah berhasil untuk yang user value. Lalu selanjutnya kita akan membuat untuk user al-musyafa. Select untuk user al-musyafa. Oke. Nah, untuk yang user al-musyafa juga sudah berhasil dibuat. Selanjutnya setelah saya membuat user dan juga mengatur hak aksesnya, di sini saya akan langsung menguji coba masing-masing usernya. Di sini pertama kita masuk ke dalam user yang pertama dulu, yaitu user value, dengan cara kita keluar dari sini, lalu kita masuk ke dalam user value, kita masukkan passwordnya. Setelah sudah berhasil masuk, di sini kita akan mencoba melihat database yang ada. Nah, di sini akan muncul database-nya. Lalu di sini kita akan menggunakan database tugas 2 170. Di sini saya akan mencoba melakukan insert untuk user value, transaksi obat 100. ID pasien asal kita tambahkan 6 Nah, di sini datanya sudah berhasil ditambahkan. Lalu kita akan melihat apakah data ini sudah muncul di dalam tabelnya atau belum. Nah, dikarenakan untuk user value ini hanya bisa melakukan insert, ketika dia melakukan select itu dia tidak bisa melakukannya. Selanjutnya untuk user yang kedua yaitu al-musyafa, kita masuk ke dalam database tugas 2 terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita coba melakukan select. Nah, di user al-musyafa ini sudah berhasil untuk melakukan select, karena untuk user al-musyafa ini memang hanya bisa melakukan select, dan insert yang sudah dimasukkan oleh user value sudah masuk ke dalam tabel ini. Lalu kita coba untuk melakukan insert. Nah, siapa ini, karena memang user al-musyafa ini hanya bisa melakukan select. Demikianlah video untuk tugas 2 tentang store procedure, trigger, dan DCL. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.